Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita ke video pembelajaran kita. Untuk materinya masih sama seperti minggu kemarin, yaitu tentang pola bilangan. Nah, seperti di video pembelajaran minggu kemarin, minggu ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan contoh soal pola bilangan yang bentuk biasa dan contoh soal pola bilangan yang seperti contoh soal AKM. Lanjut ke pembahasan contoh soal yang pertama, contoh soal pola bilangan yang bentuk biasa. Di sini Ibu akan membahas soal latihan atau soal tugas 1 yang sudah ditugaskan di pertemuan sebelumnya. Tugas-tugas yang Ibu bahas di sini hanya 2, dan menurut Ibu itu yang paling banyak salahnya. Soal yang pertama yang Ibu bahas yaitu soal nomor 2, bagian B-nya. Soalnya tuliskan 5 suku pertama dari suatu barisan bilangan yang dirumuskan dengan UN sama dengan 5 dikali dalam kurung 2 pangkat N. Lanjut saja ke penyelesaiannya. Nah, coba kalian analisis dulu apa yang diminta oleh soal. Jangan yang nggak diminta sama soal yang kalian kerjakan. Di sini yang diminta hanya tuliskan 5 suku pertama. Berarti 5 suku yang berurutan yang dimulai dari suku pertama, yaitu nilai suku 1, nilai suku kedua, nilai suku ketiga, nilai suku keempat, sampai nilai suku yang kelima. Sebenarnya simple cara pengerjaannya. Hanya tinggal kalian ganti saja si N-nya dengan angka 1 sampai angka 5. Seperti ini. Dan satu lagi, 5 dikali dalam kurung 2 pangkat N itu sama dengan 5 dikali 2 pangkat N. Seperti ini misalkan yang pertama. Tinggal diganti aja N-nya sama 1. Nah, dapatnya 5 dikali 2. Hasilnya 10. Terus yang kedua, U2 nya sama dengan 5 dikali 2 pangkat 2. N nya kita ganti 2. Pangkat 2 itu artinya 2 dikali 2. Hasilnya 20. Terus U3 ganti lagi N nya dengan dengan angka 3. Diperoleh 5 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, di sini 2 nya yang 3 kali, bukan 3 kali 2. Itu beda hasilnya. Kalau pangkat, itu berapa banyak yang diminta pangkatnya? Kalau di sini misalkan 2 pangkat 3, berarti 2-nya itu ada 3 kali. Diperolehlah hasilnya 40. Banyak yang jawab, kemarin Ibu koreksi itu 30. Itu salah ya. Lanjut ke U4, berarti N-nya tinggal diganti aja sama 4. Diperoleh hasilnya 80. Dan yang terakhir, U5-nya diganti aja N-nya sama 5. Diperolehlah hasilnya 160. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini Ibu ambil soal nomor 3 bagian B. Soalnya tentukan rumus suku ke N dan nilai suku ke 10 dari barisan berikut. Barisan bilangannya bisa kalian sendiri di video. Nah, sebelum kita menentukan rumus suku ke N-nya, kita identifikasi dulu ini barisan apa? Barisan geometri atau dia barisan aritmetika? Nah, kalau dia barisan geometri, berarti memiliki rasio atau pembanding yang sama. Kalau dia maksudnya barisan aritmetika, berarti memiliki beda atau selisih yang sama. Beda atau selisih dan rasio itu sudah Ibu jelaskan di video pembelajaran sebelumnya. Jadi dilihat saja, ditonton ulang apa itu beda, apa itu rasio. Nah, di sini bisa terlihat jelas sekali. Nah, dia bedanya berupa perkalian. Berarti ini disebut dengan rasio. Kalau dia penjumlahan, berarti dia disebut beda atau selisih. Karena dia memiliki rasio, berarti barisan bilangan ini merupakan barisan geometri.
karena memiliki pembanding yang tetap, yaitu pembandingnya atau R-nya 3. Di sini Ibu jabarkan maksud dari barisan bilangannya. Pangkat itu bukan dikalikan pangkat sama bilangan yang dipangkatin, tapi berapa banyak bilangan yang diminta pangkatnya. Nah, lanjut. Kemarin sudah dibahas rumus suku ke N dari barisan geometri itu adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Tinggal diganti aja, A-nya dengan 2 dikali 3, terus R-nya dengan 3. Diperoleh seperti ini. Nah, ini Ibu jabarin supaya bentuknya lebih sederhana. Diperoleh UN-nya itu sama dengan 2 dikali 3 pangkat N. Kenapa bisa berubah menjadi seperti ini? Ini merupakan sifat dari bilangan berpangkat yang sudah dipelajari waktu kelas 7 semester 1. Jadi silahkan dibuka lagi buku kelas 7-nya. Nggak Ibu jelasin lagi. Selesai di pembahasan contoh soal yang bentuknya biasa. Nah, AKM apa sih? Lupa, Bu. Kalau kalian lupa, silakan tonton lagi video pembelajaran materi minggu pertama. Ibu jelasin sedikit. AKM itu kepanjangan dari asesmen kompetensi minimum. Asesmen itu penilaian, minimum berarti yang paling dasarnya. Berarti penilaian kompetensi dasar. Nah, bentuk-bentuk soal AKM itu ada 4. Yang pertama itu berupa uraian. Yang kedua, uraian tertutup. Yang ketiga, pilihan ganda. Yang keempat, kita masuk ke contoh soal KM yang pertama, yaitu berupa uraian tadi. Soalnya, dalam suatu gedung pertunjukan terdapat 9 baris kursi. Pada baris pertama, terdapat 8 kursi, baris kedua, 12 kursi, baris ketiga, 11 kursi, baris keempat, 15 kursi, baris kelima, 14 kursi, dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Yang ditanyakan, berapa banyak kursi pada baris belakang? Nah, sebelum kita menjawab perhitungan yang ditanya oleh soal, kita harus identifikasi dulu apa aja yang diketahui di soal. Kita rangkum dulu apa aja yang diketahui. Seperti ini, yang diketahui pertama, dia terdapat 9 baris kursi. Terus, baris satunya ada 8 kursi, baris 2-nya 12 kursi, sampai baris kelimanya ada 14 kursi. Nah, kursi-kursi selanjutnya berarti baris 6, baris 7, baris 8, baris 9, itu mengikuti pola yang ada. Barulah kita rangkum apa yang ditanya. Banyak kursi pada baris belakang. Nah, karena dalam gedung pertunjukan itu hanya terdapat 9 baris kursi, maka baris paling belakang itu sama dengan baris ke-9. Nah, karena dia terdapat 9 kursi, berarti N-nya itu sama dengan 9. Baris satunya 8 kursi, berarti U1-nya 8. Baris 2-nya 12 kursi, berarti U2-nya itu 12. Sampai baris ke-5. Baris ke-5-nya 14 kursi, berarti U5-nya itu 14. Nah, yang diketahui hanya sampai baris ke-5, berarti baris ke-6 sampai baris ke-9-nya belum dicari. Belum ditentukan, masih harus kita cari. Diperoleh baris bilangan seperti ini. Nah, baris 9 ini sama dengan baris belakang ya, tadi Ibu bilang. Berarti U9-nya yang harus kita cari. Nah,
Nah, tadi kan sudah diperoleh barisan bilangan yang bisa dibentuk berdasarkan keterangan yang ada di soal. Ini barisannya. Ini sampai sini. Nah, yang ditanya oleh soal itu berapa besar U9-nya atau berapa banyak kursi pada baris paling belakang. Nah, kita harus menemukan pola dari barisan ini untuk bisa menentukan berapa besar U9-nya. Polanya bisa berupa penjumlahan atau dia berupa pola perkalian atau juga bisa pola perpangkatan. Nah, di sini Ibu coba dengan pola suku berurutan dari suku pertama ke suku kedua, suku kedua, suku ketiga, suku ketiga ke suku keempat, dan seterusnya. Nah, didapatlah polanya seperti ini. U1 ke U2 itu plus 4, U2 ke U3 itu plus min 1, U3 ke U4 itu plus 3, U4 ke U5 itu plus min 1. Nah, untuk selanjutnya bagaimanakah polanya? Oke, di sini berdasarkan pola yang 5 suku pertama bisa kita peroleh 2 pola. Itu pola yang pertama yang di atas, yang ini bisa dilihat ya, mengikuti pola ini. Minus 1-nya tetap nih, ini juga tetap ngikutin. Terus yang ini plus 4 tadi, yang ini plus 3. Kalau dilanjutin berarti kan turun dia, min 2 plus 2, makanya jadi plus 2. Yang di sini plus 1. Atau pola yang kedua bisa diperoleh seperti ini. Untuk min 1-nya tetap. Terus untuk yang pola yang ininya plus 4 sama plus 3 tadi berdasarkan yang diketahui, terus mengikuti lagi, dia kembali ke plus 4, terus plus 3, berarti selanjutnya di sini juga. Nah, karena bisa dibagi menjadi 2 pola seperti ini, berarti jawaban yang diperoleh itu tergantung dari pola yang digunakan. Berarti jawabannya bisa beragam, gak bakalan sama, tergantung dengan yang menghitungnya. Sekarang Ibu coba pola suku yang gak berurutan. Berarti dari U1 dia langsung ke U3, U3 dia langsung ke U5, U5 dia langsung ke U7, U7 ke U9. Untuk U2-nya dia ke U4, U4 ke U6, U6 ke U8, seperti yang kalian lihat di video. Nah, diperoleh selisih atau bedanya itu sama, tapi dengan pola yang gak berurutan, yaitu polanya plus 3. Kita lanjut. Tadi kan sudah diperoleh barisan bilangan terus sama polanya. Sama polanya. Tadi polanya diperoleh plus 3. Ini juga sama plus 3 semua. Tapi dari 2 suku yang gak berurutan. Nah, di sini Ibu bedain 1, 3, 5, 7, 9 itu merupakan angka ganjil, bilangan ganjil. Terus 2, 4, 6 sama 8 itu merupakan bilangan genap. Jadi Ibu bedain. Nah, di sini bedain plus 3-nya, pola plus 3-nya itu diperoleh berdasarkan selisih suku genap dan selisih suku ganjil. Ini ya, sama ya hasilnya. Tidak mengikuti juga untuk U6, U7, U8, dan U9-nya. Selisihnya sama 3. Nah,
Maka barisan U9 itu bisa ditentukan. Yang hanya perlu diperhatikan itu suku-suku ganjil saja, karena 9 itu merupakan bilangan ganjil. Nah, di sini kan tadi U5-nya udah dapat, udah ada di soal, yaitu 14. Berarti U7-nya bisa kita cari. U7 berarti U5 ditambah sama bedanya, yaitu 3. Tinggal kita ganti aja. Diperoleh U7-nya 17. Terus suku selanjutnya yang berurutan dari ganjil, suku ganjil, yaitu ke-9. U9 itu sama dengan U7 ditambah sama bedanya juga, atau 3. U7-nya tadi kita sudah peroleh 17, terus ditambahkan 3, maka diperoleh hasilnya 20. Nah, berdasarkan perhitungan ini, untuk menjawab pertanyaan yang ditanya oleh soal, tadi itu berapa banyak kursi pada baris belakang. Berarti U9-nya sudah diperoleh, sehingga banyak kursi pada baris belakang itu sebanyak 20 kursi. Selesai untuk contoh soal AKM yang pertama. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal AKM bentuk kedua yaitu uraian tertutup. Untuk yang ininya sama aja sama yang uraian tadi. Sama ya. Hanya informasi yang di bawah ini yang berbeda. Nah, inilah bedanya sama yang tadi. Uraian tertutup itu ada seperti ininya. Ada ditambahkan di sini. Kalau uraian tadi berarti jalan kita mendapatkan jawabannya itu ditulis. Kalau yang ini cukup jawabannya saja di sini. Nah, tambahan informasinya, biasanya penonton lebih memilih untuk duduk pada 3 baris terakhir. Yang ditanyakan, banyak seluruh kursi yang dapat ditempati pada 3 baris terakhir adalah titik-titik kursi. Nah, sama ya seperti tadi, kita rangkum dulu apa aja yang diketahui, karena yang diketahui sama aja sama yang sebelumnya, jadi nggak ibu jabarin lagi. Yang ditanyanya, banyak seluruh kursi yang dapat ditempati pada 3 baris terakhir. Ingatin lagi, karena tadi dia hanya ada 9 baris, berarti 3 baris terakhir itu baris ke-7, baris ke-8, dan baris ke-9. Nah, barisannya sama ya sama yang tadi, gak ibu jabarin lagi. Tinggal kita ganti saja. Untuk U7-nya tadi sudah kita peroleh, yaitu 17. U9-nya juga sudah kita peroleh, itu 20. Gak usah dicari lagi. Yang tersisa belum diketahui nilainya itu U8. Nah, U8 ini bisa kita cari. Berarti yang hanya perlu diperhatikan untuk ini hanya suku-suku yang genap saja. Kalau yang tadi suku-suku ganjil. Tadi U2-nya diketahui, U4-nya diketahui, nah U6-nya yang belum diketahui. Karena U4 bisa diketahui, berarti U6-nya bisa kita cari. U6 itu sama dengan U4 ditambah 3. U4-nya 15, tinggal kita ganti aja jadi 15 ditambah 3 itu 18. Terus dari U6 berarti lanjut ke U8 karena suku-suku genap. U8 itu sama dengan U6 ditambah 3. U6 nya tadi 18, tinggal kita ganti ditambah 3 jadi 21. Jadi diperoleh U7-nya 17, U8-nya 21, U9-nya 20. Maka, banyak seluruh kursi yang dapat ditempati pada 3 baris terakhir itu jumlah ketiganya. Jumlah U7 tambah U8 tambah U9. Itu totalnya 58. Jadi, banyak kursi yang dapat ditempati pada 3 baris terakhir itu 58 kursi.
kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal AKM bentuk ketiga, yaitu pilihan ganda. Nah, untuk keterangan yang di atas sama aja ya, sama contoh soal 1 dan 2. Hanya yang ini aja nih yang berbeda nih. Yang untuk contoh soal ketiga itu yang di bawahnya keterangan yang ditanya, banyak seluruh kursi yang terdapat pada gedung pertunjukan tersebut. Nampak ya, ini berupa pilihan ganda ya. Nih, ada A, B, C-nya, ada optionnya. Ada A, B, C, D-nya. Lanjut, sama langkahnya kita rangkum dulu apa aja yang diketahui. Karena sama, nggak ibu jabarin lagi. Lanjut ke yang ditanya. Yang ditanya banyak seluruh kursi yang terdapat pada gedung pertunjukan. Karena dia hanya ada 9 baris, berarti banyak seluruh kursi itu sama dengan jumlah dari baris 1 sampai ke baris 9. Penyelesaiannya tadi udah diperoleh ya. U6-nya udah diperoleh, U7-nya juga udah, U8, U9-nya juga udah. Tinggal kita ganti aja nih. Nah, pertanyaannya sekarang, berapa jumlah U1 sampai U9-nya? Ini simple ya, tinggal kalian jumlahin aja nih. U1-nya berapa, U2-nya tinggal kalian ganti. Terus kalian jumlahin deh. Nah, diperoleh hasilnya itu 136. Jadi, banyak seluruh kursi yang terdapat pada gedung pertunjukan tersebut adalah 36 kursi. Next, ke contoh soal keempat. Bentuk keempat dari soal KM, yaitu pilihan ganda kompleks. Nah, kalau pilihan ganda biasa kan tadi cuma ada option A, B, C, D-nya gitu. Kalau yang kompleks, itu bedanya di sini. Di sini maksudnya. Ini. Nih. Kita harus menentukan pernyataan yang diminta soal itu benar atau salah. Di sini ada 2 pernyataannya. Nah, yang inilah yang mau kita buktikan, dia benar atau salah. Terus juga yang atasnya sama aja, sama contoh soal 1, 2, 3. Yang di bawahnya beda. Di bawahnya itu dalam suatu pertunjukan terisi penonton sebanyak 3/4 dari kapasitas seluruh kursi. Tentukan benar atau salahnya. Yang ini ya tadi. Perintahnya disuruh beri tanda centang pada kolom yang merupakan jawaban yang dipilih. Sama seperti tadi juga, kita rangkum dulu apa aja yang diketahui sama yang ini ya, sama tadi yang ditanyakan. Yang pertama, banyak kursi yang kosong saat pertunjukan, yaitu pernyataan yang pertama. Yang pernyataan kedua, pendapatan saat pertunjukan, yang itu yang mau kita cari. Penyelesaiannya, berdasarkan contoh soal 3, tadi sudah diperoleh banyak seluruh kursi atau kapasitas gedung pertunjukan itu sebanyak 136 kursi. Nah, tambahan dari soal yang keempat, itu saat pertunjukan digelar terisi penonton sebanyak 3/4 dari kapasitas. Berarti banyak yang sudah terisi 3/4 dari kapasitas gedung. 3/4 dari 136. Dapatnya itu 102 kursi. Berarti yang sudah terisi itu 102 kursi. Nah, untuk yang pernyataan pertama, tadi yang ditanyakan itu kursi kosongnya. Berarti kursi kosong itu sama dengan kapasitas dikurang sama kursi yang terisi. Kapasitas yang tadi ada 136 kursi, dan yang terisi yang sudah kita cari tadi 102, maka diperoleh kursi kosongnya itu 34. Ini ya. Yang pernyataan yang kedua, pendapatannya yang ditanya berhubungan sama pendapatan. Berarti yang kalau pendapatan, berarti yang tiket yang terjual. Berarti banyak penonton yang hadir. Penonton yang hadir mengisi kursi yang terisi, yaitu sebanyak 102 tadi. Nah, harga tiket per orang atau per kursinya itu diketahui 60.000. Maka pendapatan pada hari itu kita bisa peroleh pendapatan sama dengan kursi terisi
dikali sama harga tiket. Yang terisi tadi 102, harga tiketnya 60.000, tinggal kita kalikan, dapatnya 6.120.000. Ini ya. Nah, tabel yang ada di soal ini tadi nih, kita peroleh tadi banyak kursi yang kosong itu 34 kursi, dan pendapatan saat pertunjukan digelar itu 6.120. Tinggal kita sesuaikan sama pernyataan yang ada di tabel. Pernyataan yang pertama, banyak kursi yang kosong atau tidak terisi adalah 34 kursi. Berarti pernyataan pertama benar ya, sama seperti yang kita peroleh. Kita centang ke yang benar. Terus pernyataan yang kedua, jika harga tiket per orang 60.000, pendapatan saat itu adalah 6 juta rupiah. Nah, tadi kan kita peroleh pendapatannya itu sebesar 6.120. Berarti pernyataan yang kedua, dia bilangnya hanya 6 juta, berarti ini salah ya. Kita centang di kolom yang salah, seperti ini. Oke, selesai pembahasan kita tentang contoh soal pola bilangan, baik contoh soal yang biasa maupun contoh soal KM. Nah, ini masih sama ya. Semua materi pembelajaran hari ini silakan dirangkum ke catatan masing-masing. Ditonton dulu videonya supaya lebih paham. Rangkumannya hanya bagian yang penting saja. Oke, ini ada tugas kalian selanjutnya, tugas 3. Soalnya sama seperti contoh soal KM tadi. Ini juga ya sama, silakan dibaca sendiri. Nah, tadi kan Ibu mendapatkan jawabannya untuk pertanyaan yang ini dan ini itu menggunakan perhitungan yang simpel, perhitungan langsung. Nah, Ibu mau untuk tugas yang ini, silahkan kalian kembangkan sendiri. Kalian berpikir sendiri, berpikir kritis sendiri, kembangkan bagaimana jawaban yang tadi bisa diperoleh dengan rumus ini. Rumus suku ke N dan rumus deret ke N. Rumus suku ke N-nya untuk menentukan yang A dan yang B, sedangkan deret ke N itu untuk menentukan jawaban yang C. Nah, saran pengerjaannya, pisahkan barisan aritmetika untuk suku-suku ganjil dan suku-suku genapnya. Kemudian tentukan nilai A dari masing-masing barisan genap dan barisan ganjil tadi. Untuk B-nya kan sama aja 3, jadi nggak usah ditentukan lagi. Nah, jawabannya akan sama seperti yang ada di video. Jadi kalau jawaban kalian berbeda, silahkan dicari lagi kenapa jawabannya bisa berbeda. Mungkin ada salah di perhitungan. Paham ya sama tugas yang Ibu berikan hari ini? Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan sesuai deadline yang Ibu kasih di Google Classroom. Untuk materi pertemuan selanjutnya, seperti yang sudah Ibu ingatkan di minggu lalu, minggu berikutnya kita akan adakan ulangan harian 1, bab 1 tentang pola bilangan. Jadi silakan dipelajari lagi seluruh materi tentang pola bilangan yang sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya dan hari ini. Tugas 3 tadi, Ibu juga mau mengumpulkan tugas proyek yang pertama. Nah, rangkuman yang Ibu suruh setiap minggunya itu merupakan tugas proyek kalian. Tugas proyek ini untuk nilai nanti di keterampilan. Jadi silakan rangkuman materinya dari pertemuan 2 sampai ke pertemuan 5 atau hari ini dikumpulkan. Caranya nanti Ibu akan infokan di Google Classroom kalian masing-masing. Jadi silakan diikuti saja petunjuk pengumpulannya. Kita di penghujung video pembelajaran minggu ini. Ibu harap kalian semua paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Jika ada yang kurang paham atau kurang mengerti, silakan tanyakan di forum grup WA kita atau di Google Classroom juga boleh. Nah, Ibu tutup video pembelajaran hari ini.
Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you again. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, di video pembelajaran selanjutnya.